Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 14 April jam 9:04 pagi hari Senin di New York. Kita bertemu kembali di Ngobrol-Ngobrol Santai. Ini adalah segmen untuk tanya jawab, untuk saya memberikan komentar terhadap beberapa pertanyaan yang eh, menarik ya, komentar dan pertanyaan yang menarik. Oke? Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, punya komentar, boleh silakan di komen. Nanti komentarnya yang menarik kita bisa bahas sama-sama di sini ya. Oke, kali ini kita akan mulai dari satu komentar dari teman kita, namanya Putri Graji. Ya, ini 2 jam yang lalu. Dan ini topiknya adalah tentang video saya yang ini juga tanya jawab ya. Ini video saya judulnya adalah Orang yang Tercerahkan Sama Dengan eh, Sukacita. Ini dibuat sekitar 7 bulan yang lalu. Jadi ini sudah cukup lama ya. Thank you banget. Ini video 57 like, not bad, cukup bagus ya. Nah, di dalam video ini rupanya saya juga sedang tanya jawab, menjawab pertanyaan dari teman kita yang lain, yaitu Motivasi Spiritual 93 ini ya. Dan sekali lagi ini video 7 bulan yang lalu. Oke. Nah, mari kita bahas apa komentar dari Putri Gaji. Saya kok kurang setuju ya. Nah, sampai sini dulu. Ya. Saya hargain. Ini namanya kita belajar spiritual. Anda boleh setuju, boleh nggak setuju ya. Jadi bebas aja. Ini bukan dogma yang semuanya harus setuju, enggak. Justru kadang-kadang sampaikan aja. Kalau memang tidak setuju, itu boleh. Agar kita sama-sama punya perspektif, kita punya pembelajaran, agar kita bisa sama-sama maju. Ya, oke. Jadi yang nomor satu dulu bahwa tidak setuju itu boleh. Boleh banget di sini. Nah, tapi mari kita pergi ke konteks. Maksudnya mungkin orang yang tercerahkan tidak terpengaruh faktor eksternal. Ya. Orang yang tercerahkan tidak terpengaruh faktor eksternal, positif ataupun negatif, tetapi dalam kondisi batinnya tetap tenang. Oke. Dualitas memang tetap ada selama hidup badan di fisik, setuju. Tetapi batin orang tercerahkan akan tetap bahagia. Kalau ada peristiwa negatif dalam hidup masih terpengaruh, berarti belum tercerahkan. Gitu aja. Secara konsep, yes, memang begitulah. Ya, memang begitulah. Orang yang tercerahkan seperti itu. Jadi mungkin saya mau menambahkan aja. Ya, menambahkan saja. Sekali lagi, ini cuma teori ya. Saya mengatakan seperti ini bukan berarti saya sudah tercerahkan, bukan. Tapi paling tidak kita belajar polanya dulu. Kita akan tahu, oh kurang lebih seperti ini. Jadi gambarannya kayak begini deh. Saya misalkan nih, belum pernah pergi ke air terjun Niagara misalkan. Kata orang, Niagara itu bagus banget. Saya belum pernah mengalami sendiri, tapi paling tidak saya bisa searching dulu. Saya bisa googling dulu. Seperti apa sih air terjun Niagara? Gambarnya kayak apa sih? Sebelum saya benar-benar pergi ke sana. Pertanyaannya, dengan saya searching Google, saya lihat gambarnya, saya tanya pengalaman orang-orang yang sudah pernah ke sana, apakah berarti bahwa saya sudah ke Niagara? Tidak. Oke. Saya belum ke Niagara, tetapi saya sudah mencari informasi tentang Niagara. Apakah semakin banyak informasi saya tentang Niagara, lalu kemudian saya jadi semakin nggak kepingin ke Niagara? Enggak. Karena apa? Mencari informasi dengan mengalami sendiri adalah satu hal yang sangat-sangat berbeda. Meskipun saya sudah banyak informasi tentang Niagara kayak apa, tetapi kalau saya belum mengalami sendiri, itu berarti saya belum ke Niagara. Benar ya? Tetapi apakah saya salah kalau saya mencari informasinya dulu? Enggak. Justru semakin banyak informasi, semakin memudahkan saya besok-besok akan menuju ke Niagara. Memudahkan jalan saya untuk menuju ke air terjun Niagara. Bisa dipahami sampai sini? Ya, bisa dipahami ya. Oke, jadi apa yang kita bicarakan sama juga. Apakah Pak Irwan sudah tercerahkan? Ngomong-ngomong tercerahkan? Enggak, saya belum tercerahkan. Tetapi saya adalah orang yang hunger, orang yang lapar untuk mencari sebuah pencerahan.
mencari jalan menuju ke sana. Agar nanti ketika saya mengalaminya jadi lebih mudah. Bisa dipahami ya? Jadi jangan sampai salah sangka, menyangka, ngapain Pak kita ngomong-ngomong tentang pencerahan kalau kita sendiri belum tercerahkan. Salah pola pikirnya. Sama juga, ngapain Pak kita ngomongin Niagara kalau kita sendiri belum ke Niagara. Salah pola pikirnya. Justru kamu belum ke Niagara. Gak ada yang salah kalau kamu mencari informasi tentang itu. Kamu tanya sama orang yang sudah mencapai itu. Kita kumpulkan dulu informasinya, kalau perlu kita catat, kita clipping, ya, kita kumpulkan segala macam gambar-gambarnya, sehingga dengan kita mengumpulkan informasi ini memudahkan jalan kita menuju ke Niagara. Oke, semoga bisa dipahami. Mari kita bicarakan sekarang. Nah, yang namanya orang tercerahkan, pencerahan itu, kalau saya lebih fokusnya adalah orang yang namanya pencerahan itu adalah orang yang menerima. Bukan cuma menerima, bukan cuma menerima, tapi dia menerima secara total. Apa yang dia terima? Polaritas. Tadi disebutkan di sini, polaritas. Oke, polaritas. Polaritasnya itu ada dualitas, polaritas. Ini sini ada dualitas ya. Yang diterima ada dualitas. Dualitas itu berarti ada positif, ada negatif. Tetapi ketika kita sudah tercerahkan, kita menerima keduanya ini sebagai satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpisahkan. Bahwa hidup ini ada negatif, ada positif. Ketika negatif datang, kita bersukacita. Ketika positif datang, kita bersukacita. Kenapa? Karena keduanya adalah bagian yang tak terpisahkan. Sama seperti siang dan malam. Orang yang belum tercerahkan akan bilang seperti ini. Lebih enak mana? Siang atau malam? Pro yang mana? Suka yang mana? Ketika kamu mengatakan, saya suka siang, berarti kamu anti dengan malam. Ketika kamu mengatakan, saya suka malam, berarti kamu anti dengan siang. Pertanyaannya, apa mungkin hidup bisa ada kalau siang terus atau malam terus? Oke. Jadi, yang disebut dengan tercerahkan adalah seperti ini. Totally acceptance. Penerimaan. Ketika dia bisa menerima, kebanyakan orang salah. Karena dia berpikir orang yang tercerahkan adalah orang yang happy terus, gak pernah sedih. Ini kan, judulnya kan ini. Happy terus, gak pernah sedih. Orang tercerahkan itu seolah-olah, wah dia hebat sekali, kakinya sudah gak nginjak bumi. Ya, dia seperti suci sekali, gak pernah melakukan kesalahan, gak pernah melakukan dosa, sempurna gitu. Itu bukan tercerahkan. Ya, jadi superhuman, jadi superhero. Ya, wah sekarang dia jadi gak usah makan. Ya, sekarang dia jadi sakti mandraguna. Itu kan pemikirannya. Padahal salah. Orang tercerahkan itu semakin dia tercerahkan, semakin dia menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu namanya manusia, ya pasti ada plus, ada minus. Itulah manusia seutuhnya. Nggak mungkin manusia mengalami good luck terus, pasti ada bad luck. Ya, nggak mungkin manusia itu mengalami kebahagiaan terus, pasti ada penderitaan. Nggak apa-apa, it's fine. Memang begitulah. Itulah indahnya hidup di dunia. Pasti ada challenge, pasti ada tantangan. Ya, saya suka dengan kalimat teman kita ini Putri, si Putri ini yang mengatakan bahwa di dalam dirinya tetap ada satu yang disebut dengan kedamaian. Mungkin saya sebutnya sebagai kedamaian. Ya, orang yang tercerahkan, dia tetap berada di dalam kedamaian. Lah, supaya bisa ada kedamaian, maka harus ada total acceptance, harus ada penerimaan. Kamu bisa berdamai dengan keadaan apapun. Berdamai artinya apa? Menerima seutuhnya. Bagaimana kamu bisa berdamai kalau kamu tidak bisa menerima? Jadi kata kuncinya adalah totally acceptance. Orang yang belum tercerahkan sibuk mengcompare hidupnya dengan orang lain. Kenapa saya nggak sekaya dia? Kenapa saya nggak secantik, seganteng dia? Kenapa saya tidak sebahagia dia? Kenapa saya tidak ini itu? Comparison. Orang yang compare berarti belum bisa menerima dirinya. Ya kan? Orang yang sudah menerima gak akan mengcompare karena saya tahu hidup saya ya hidup saya, jalur saya ya jalur saya. Kalau orang lain kaya raya dengan berbisnis misalkan, saya nggak bisa berbisnis, ya mungkin saya akan kaya raya dengan jalur saya sendiri. Dan kalau orang itu kayanya sampai 1 triliun, mungkin bagi saya 1 miliar sudah kaya raya ya, dan it's fine
Kenapa harus pakai satu acuan yang sama bahwa kalau orang kaya tuh harus punya uang 1 triliun? Ya kan? Bahwa setiap orang bisa menjalani hidupnya masing-masing, setiap orang ada kebahagiaannya masing-masing. Orang kaya bisa bahagia, bisa. Orang miskin juga bisa bahagia, sama. Sama. Karena kalau kebahagiaan adalah komoditas yang bisa dibeli pakai uang, maka orang miskin nggak akan kebahagiaan. Karena semuanya diborong sama orang kaya, betul? Tetapi alam ini begitu adil. Siapa yang membuat comparison? Siapa yang membuat sebuah persyaratan bahwa kalau kamu bahagia harus kaya raya? Ya pikiranmu sendiri, betul? Tapi intinya balik lagi. Total acceptance. Itulah tanda kamu pencerahan. Orang yang sudah tercerahkan, dia bisa berdamai dengan keadaan. Artinya keadaan yang positif ataupun negatif, dia terima seutuhnya, dia peluk seutuhnya. Sebagai tamu yang datang dalam hidup kita. Itulah orang tercerahkan. Ya, jadi poin yang mau disampaikan dalam video ini adalah tidak benar kalau orang yang tercerahkan selalu positif, selalu bahagia, selalu bersuka cita. Enggak seperti itu. Seolah-olah seperti dia cuma mau pro sama yang positif, anti dengan yang negatif. Itu belum tercerahkan. Tercerahkan artinya apa? Ketika polaritas menjadi satu. Coba deh lihat. Bukankah semua penderitaan kita bersumber dari ini? Rasa tidak terima. Benar nggak? Sadarin itu. Dengan rasa tidak terima itulah penderitaan kita berakar. Semakin banyak hal yang bisa kamu terima, semakin mudah kamu menjadi bahagia. Semakin mudah kamu tercerahkan. Semoga video ini bisa memberikan insight, teman-teman. Sampai ketemu lagi di ngobrol-ngobrol spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.